Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh Jumat barokah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bisa hadir melaksanakan subuh berjamaah. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat hadir. Alhamdulillah kita termasuk orang yang sehat dan sempat. Sekuat apapun kita punya tenaga, kalau kita tidak sanggup untuk bangun subuh, berarti kekuatan kita memang tidak ada. Orang yang berhasil dan orang yang sukses itu adalah orang yang mampu untuk bangun subuh, apalagi di subuh Jumat barokah. Ada lagi orang yang sempat, dia sehat, tapi tidak mampu karena kesehatan tadi. Makanya kalau kita dikatakan dalam hadis Rasulullah, kalau ada di masjid dan musala itu orang bagi-bagi daging, merangkak-rangkak kita pergi untuk berangkat untuk ke masjid dan musala. Kenapa? Karena di subuh Jumat barokah itu kita memiliki pertama kekayaan dunia dan seisinya. Itulah rezeki. Makanya terlambat kita bangun, makanya rezeki itu dipatok ayam. Jadi kita yang bangun subuh-subuh ini diperluaskan oleh Allah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Dimulai kita melaksanakan dan menahan puasa di siang harinya, malamnya kita melaksanakan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, iktikaf untuk mendapatkan malam kemuliaan, menyantuni anak yatim, dan juga terakhir kita menyelesaikan kewajiban kita itu adalah zakat fitrah. Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh. Bulan suci Ramadan itu digantungkan oleh Allah antara langit dan bumi, la yarfa'u, dan tidak diangkat hatta di zakatil fitri, sampai ia menunaikan zakat fitrah. Alhamdulillah, semuanya itu kita telah melaksanakannya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal, minggu kedua di bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Itu arti Syawal, meningkat. La'allakum tattaqun adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk meraih ketakwaan itu adalah dilihat setelah pasca Ramadan. Jadi kapan
ketakwaan, kebaikan, ketaatan dan kesolehannya itu, hidayah petunjuk takwa itu didapatkan setelah bulan suci Ramadan. Itu baru kita nampak orang yang dapatkan malam kemuliaan. Apa contohnya? Contohnya pertama, sebelum Ramadan masuk, orangnya ini tidak begitu taat, tidak begitu rajin, tidak begitu baik untuk beramal. Masuk Ramadan, mulai dia mendekatkan diri kepada Sang Khalik, rajin berjamaah, rajin tadarus, rajin qiyamul lail, rajin berdoa, rajin bersedekah dan macam-macam. Selepas Ramadan itu lewat, dia tetap rajin, tetap berjamaah, tetap membaca Al-Quran, tetap bersedekah, tetap apa. Itu namanya adalah orang yang mendapatkan ketaatan dan kebaikan yang bertambah-tambah. Itu didapatkan setelah Ramadan. Yang kedua, orang yang sebelumnya itu biasa-biasa baik, yang biasa-biasa baik, sebelum Ramadan dia itu memang tidak pernah taat kepada Allah. Tapi masuk Ramadan, dia mulai mendekatkan. Tapi setelah Ramadan, berbalik lagi ke sebulan. Ramadan lewat, sebelum Ramadan dia tidak pernah ke masjid. Masuk Ramadan, dia rajin ke masjid. Lewat Ramadan, berbalik lagi ke belakang juga. Tidak akan datang ke masjid. Cuma masuk ke dalam untuk Ramadan toh. Itu kategori yang kedua. Setelah Ramadan, habis Ramadan, habis Ramadan selesai kalau. Ada lagi yang ketiga, tak ada sama sekali. Mau Ramadan masuk atau tidak Ramadan masuk, sebelum Ramadan lah seperti itu. Jauh dari Allah, jauh dari yang Maha Pencipta. Masuk Ramadan tak juga dekat. Setelah Ramadan apa lagi? Ini yang dikatakan oleh Allah, balhum adallu ulaika humul ghafilun. Ini orang inilah adalah lebih rendah daripada binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi di bawah itu. Itulah orang-orang yang merugi, kata Allah. Nah, moga-moga kita ini dengan la'allakum tattaqun kita mendapatkan nilai ketakwaan. Makanya setelah Ramadan orang banyak melaksanakan halal bihalal. Barusan malam kemarin itu halal bihalal rumah Bapak Suri, rumah Pak Sutrisno dan rumah-rumah Bapak yang lain. Apa halal bihalal? Halal bihalal itu halal dan hal dengan halal, halal dengan halal. Halal bihalal itu tidak ada di negara lain, yang ada cuma di Indonesia. Di negara-negara Islam pun tak tahu dia apa itu halal bihalal. Yang ada di Indonesia ya. Halal bihalal itu kapan itu terjadi halal bihalal? Itu waktu zaman Insinyur Presiden Soekarno. Tahun 1945 Indonesia merdeka waktu itu. Di tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulai pecah. Elit politik itu mulai bercandang, saling menjatuhkan. Itu terjadi halal bihalal. Jadi saling menjatuhkan, mementingkan kepentingan pribadi, mulai mengejek-ejek, mengatur-aturkan kawan, mulai menjatuh-jatuhkan lawan. Itu terjadi di 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Lalu apa kata Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia itu? Dipanggilnya Ketua PBNU, Ketua NU, Nahdlatul Ulama, itu Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah. Beliau sangat pengaruh besar waktu itu. Dipanggil ke istana. Kata Insinyur Soekarno, wahai Kiai, sekarang elit politik sudah berjanji saling menjatuhkan, saling
melecehkan saling, mengatung-atungkan saling, merendahkan saling, pokoknya saling-saling semuanya mulai pecah. Bagaimana kalau kita panggilkan di satu meja, kita satukan para elit politik itu supaya perpecahan itu tidak terjadi, kita satukan di satu meja. Apa bunyi yang paling cocok? Silaturahim. Kata Insinyur Soekarno, wahai kiai, silaturahim itulah biasa. Kalau kalimat-kalimat silaturahim itu sudah biasa, menyambungkan hubungan silaturahim. Cari yang biasa, yang luar biasa. Ada kata kiai itu Ahmad Hasbullah, perpecahan, saling menyakitkan, saling menjatuhkan itu adalah haram. Setiap yang haram itu adalah perbuatan dosa. Saling menjatuhkan itu adalah perbuatan dosa, dan setiap yang dosa itu adalah haram. Supaya kita bisa menyatukan itu semua, kita buatkan halal. Kita halalkan di satu meja. Jadilah perkataan halal bihalal. Jadi itu istilah halal bihalal. Dan halal bihalal itu penyebabnya itu karena adanya perpecahan. Bagus kata Insinyur Soekarno, baiklah Pak Kiai, kita buatlah halal bihalal. Jadi mulai dari Nahdlatul Ulama itu mulailah halal bihalal sampai ke desa-desa. Para elit politik sampai di pulau-pulau Jawa sana, di Solo sana mulai menekankan halal bihalal. Sampai ini terjadilah halal bihalal karena adanya perpecahan. Tapi insya Allah kita ini bukan halal bihalal ini tentang perpecahan, cuma bukan karena saling menjatuhkan, bukan karena saling ikut-mengikut kekuasaan yang tidak atoinak diambil kekuasaan di sini, bukan terjadi halal bihalal juga. Jadi antara halal bihalal setelah itu terjadi di bulan suci Ramadan. Terjadi perpecahan itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Perpecahan itu makanya setelah Ramadan masuknya kita di hari raya Idul Fitri, timbullah kata-kata halal bihalal yang dicetuskan oleh Kiai Ahmad Hasbullah tadi. Nah, jadi dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama yang kita dapatkan setelah Ramadan itu adalah iman. Iman kita yang meningkat. Apa yang meningkat setelah Syawal ini adalah peningkatan iman. Hadirnya kita di sini karena digerakkan oleh iman. Kalau tidak ada iman, tak mungkin kita hadir di sini. Karena iman yang bergerak, maka iman ini yang harus kita jaga. Iman ini, Bapak Ibu, naik turun dia. Kadang-kadang dia lagi naik, semangat kita pergi beribadah. Kadang-kadang dia turun, malas kita beribadah. Makanya Yazid naik, ditaatillah karena dia lagi taat kepada Allah. Turun, wayan kusu di maksiatillah, dia turun karena dia berbuat maksiat kepada Allah. Untuk menjaga keimanan kita itulah kita tetap menjaga ketaatan kita. Yang bertambah setelah kita Ramadan adalah bertambah iman dan ketebalan iman. Yang kedua, yang bertambah lagi yang kedua itu adalah ilmu. Tentu banyak ilmu yang kita dapatkan setelah Ramadan. Baik ilmu kita mendengarkan tausiah singkat di bulan suci Ramadan, maupun ilmu-ilmu kita membacakan buku-buku tentang ibadah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja yang diperbolehkan di bulan puasa, apa saja yang tidak boleh diibadah di bulan puasa, apa saja setelah puasa, zakat, apalagi arti zakat. Itu ilmu semuanya. Yang bertambah itu adalah bertambah ilmu. Yang terakhir yang bertambah itu adalah bertambah amal ibadah itu. Setelah Ramadan ini amal yang bertambah. Makanya kita itu tidak boleh menumpuk-numpukkan amal di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan inilah kita tingkatkan sesuai dengan arti makna. Syawal artinya adalah peningkatan. Jadi
Bapak Ibu hadirin ada di semuanya, itulah yang perlu kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita termasuk kategori yang mana? Apakah sebelum kita sudah taat, masuk Ramadan kita kembali lebih taat, dan setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih taat? Yang kedua, apakah kita sebelumnya orang yang tidak taat, masuk Ramadan kita kembali menjadi orang yang taat, setelah Ramadan kita kembali menjadi orang yang tidak taat? Dan yang ketiga, apakah sebelum Ramadan kita tidak taat, masuknya Ramadan kita juga tidak pernah taat, setelah Ramadan apalagi tidak taat? Yang bertambah adalah ilmu, yang bertambah adalah iman, yang bertambah adalah amal. Dengan halal bihalal, dengan silaturahim ini kita tetap menjagakan kekompakan minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita kembali kepada seperti kertas yang bersih dan suci, dan jangan kita kotori kembali dengan dosa-dosa dan noda-noda yang lain. Itulah yang harus kita sampaikan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.